Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Apriyani, mahasiswa Mercu Buana. Saat ini saya ingin mempresentasikan judul penelitian saya, pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Latar belakang penelitian. Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan pendapatan negara terbesar di Indonesia, tetapi belum mencapai semaksimal mungkin. Salah satunya yaitu terjadinya penghindaran pajak. Penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak atau tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Misalnya, menimbulkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan, dan penyelundupan pajak atau tax evasion atau tax fraud diartikan sebagai kegiatan yang penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham. Namun, pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Penghindaran pajak atau tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal, dan penyelundupan pajak diartikan sebagai kegiatan yang faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, yaitu corporate governance. Corporate governance merupakan perusahaan yang telah mengelola tata kelolanya, di mana telah menerapkan kelola perusahaan yang sudah searah dan diawasi. Profitabilitas adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas adalah suatu pengukuran kinerja perusahaan dalam kemampuannya menghasilkan laba selama periode tertentu. Keuntungan suatu perusahaan berpengaruh negatif dengan ETR karena jika suatu perusahaan semakin efisien, maka perusahaan tersebut akan memiliki beban pajak yang lebih rendah, sehingga ETR perusahaan tersebut akan lebih rendah. Faktor berikutnya yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Pada penilaian ini, ukuran perusahaan digunakan penulis saya sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya terhadap tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui seberapa jumlah ekuitas dan penjualan dari perusahaan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, maka identifikasi masalah yang akan diajukan dalam masalah ini adalah 1. Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal. Yang kedua, pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi perusahaan dalam membayar pajak. Ini berikut fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya PT Adro Energi Tbk, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yang mendapat predikat Golden Taxpayer dari Dirjen Pajak. Global Witness menduga Adro justru melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri dan kurang membayar pajak. Dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energi Tbk dengan skema transfer featuring melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan Pelayan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan tax avoidance yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan wajib pajak badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020.
sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan. Definisi Y. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Sedangkan X1 saya, Good Company Governance merupakan sistem pengendalian dan peraturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan. Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan, serta kontitus usaha. X2, profitabilitas, adalah suatu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas adalah suatu pengukuran kinerja bagi perusahaan dalam kemampuannya menghasilkan laba selama periode tertentu. Z. Menurut Handayani dan Mildawati, ukuran perusahaan merupakan gambaran perusahaan mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan di akhir periode yang telah diaudit. Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan saya gunakan sebagai penelitian saya kali ini. Good Company Governance sebagai X1, profitabilitas sebagai X2, terhadap Y penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara agen, manajemen suatu usaha, dan prinsipal, pemilik usaha. Agen melakukan tugas-tugas tertentu yang diperuntukkan bagi prinsipal, dan prinsipal bertugas untuk memberikan sebuah imbalan kepada agen. Jensen mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengembalian keputusan kepada pihak lain. Teori agensi yaitu hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemiliknya. Teori agensi secara garis besar menggambarkan mengenai masalah yang timbul dalam suatu perusahaan karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Kerangka pemikiran corporate governance terhadap penghindaran pajak. Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan penerapan Good Company Governance dapat didorong dari dua sisi, yaitu dorongan etika dan dorongan peraturan. Dorongan etika datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, pendorongan peraturan memaksa perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Mekanisme yang terdapat di company governance, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan di mana perusahaan mampu memperoleh laba dalam penjualannya, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Munaro, apabila rasio dalam profitabilitas tinggi, artinya terjadi efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin banyak profitabilitas suatu perusahaan, kesempatan untuk melakukan pengurangan jumlah beban semakin tinggi. Dalam teori agensi, stakeholder memberikan wewenang kepada manajemen sebagai agen pengelola laba dari perusahaan. Apabila ROA naik, maka CETR akan turun, di mana CETR yang rendah akan terindikasi tingginya penghindaran pajak. Laba perusahaan dengan pajak berbanding lurus. Jika profitabilitas perusahaan naik, maka kinerja perusahaan semakin baik dan laba pun meningkat, sehingga beban pajak juga akan tinggi. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas pada negara. Menurut Lim, penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini diperjelas oleh Sari bahwa menjelaskan
Secara hukum, penghindaran pajak juga dilarang, meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak, karena dianggap memiliki konotasi negatif perlawanan terhadap pajak sendiri. Dalam buku-buku berpajak Indonesia, penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan dan penyelundupan pajak diartikan sebagai kegiatan yang ilegal, misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan. Hipotesis penelitian, hubungan corporate governance terhadap penghindaran pajak. Dalam Daniri, dijelaskan bahwa corporate governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan, direksi, dewan komisaris, dan RUPS, guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Surbakti, profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif, dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Anderson and Reed menyatakan suatu perusahaan dengan profitabilitas yang baik terlihat mempunyai nilai effective tax rates yang lebih tinggi, karena laba yang dihasilkan perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan, sehingga perusahaan akan berusaha menghindari kenaikan pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar total aset, mengidentifikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebankan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut, maka akan semakin banyak aset yang dimiliki, sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil. Desain dan metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diunduh dari IDX. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Definisi variable dependent dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran variabel penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan proksi Current Effective Tax Rate, Current ETR. Current ETR dihitung dengan membandingkan pajak kini dengan laba sebelum pajak penghasilan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari company governance dan profitabilitas. Proksi dari profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan return on asset atau ROA, sebagaimana Oktamawati. Untuk sampel dan populasi penelitian, populasi perusahaan yang digunakan untuk perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena diharapkan perusahaan sektor pertambangan tersebut telah mempublikasikan informasi lebih lengkap dan mudah untuk diakses. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian selama 3 tahun, yaitu tahun 2019 sampai 2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode proposif sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Contohnya, 1. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang masih aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan yang memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang masih lengkap. Ketiga, perusahaan yang masih memiliki laba atau keuntungan yang bernilai positif. Keempat, perusahaan yang menggunakan tahun buku pada 31 Desember pada laporan keuangan tahunan. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, dan uji
Skedat